Baik, sudah jam 8 kurang 3 menit. Nanti tadi Bu Ana nge-WA saya, nanti tak kemaluan. Padahal kita akan selesai sampai pukul 1. Baik, saya buka dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian alumni SMP Muhammadiyah Simpon angkatan tahun 81 rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali untuk berpengajian bersama. Semoga pengajian kita pada malam hari ini berarti, jadi ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil dan bisa menumbuhkan signifikansi yang lumayan penting. Dan semoga pertemuan kita malam hari ini diridhai oleh Allah. Dan insya Allah lagi aktivitas kita malam hari ini terhitung sebagai bagian dari amal soleh kita hari ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, malam hari ini saya tidak mempersiapkan fotokopian, tetapi kalau ada bapak dan ibu yang ingin mencatat, insya Allah saya akan menyampaikannya dengan runtuh dan sistematis. Kita akan membuka sebenarnya satu ayat, tapi tak timbang-timbang 2 ayat saja, tapi agak panjang, sampai jam 9. Sampai jam 9 ya. Ayat yang akan kita buka itu adalah 1 surat Hud, surat yang ke-11 ayat 120. Ini kita ya, kalau salah beliau mendapat tampil. Lalu yang satunya, tapi ibu nanti jangan nanya saya ya, saya masih saya ada sesuatu yang masih ganjel dalam analisis ini gitu loh. Masih ada yang ganjel karena belum selesai analisisnya. Terus yang satu nanti akan kita lihat surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 36. Mencatatnya nanti terserah bagaimana Bapak dan Ibu akan mensistematisasikan catatan ini. Kita sekarang masuk ke surat Hud ayat 120. Monggo yang kebetulan membawa Al-Quran atau membawa HP dan di dalamnya ada Al-Qurannya, kita lihat sama-sama teksnya. Nanti Mas Abdi kita mohonkan untuk membacakan terjemahannya. Kita Mas Abdi lagi HP di sini Oke, Bu Ana mohon untuk Bu Ana pun menyanggupi. Oke, sekarang saya akan membacakan teks Arabnya dulu. Surat ke-11 ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dibaca terjemahannya dengan baper buana, pakai perasaan, penghayatan, pelan-pelan saja, monggo. Dan semua kisah-kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Oke. Itu lengkapnya terjemahnya seperti itu. Lalu sekarang kita pencai pelan-pelan dengan cara Bu Ana baca terjemahnya lagi. Saya bilang stop, stop, stop. Silakan Bu Ana. Dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Stop. Nah, jadi Bapak dan Ibu, attention please. Ini teori yang sangat penting. Teori tapi sangat penting. Jadi kalau menurut ayat itu, Allah itu mungkin kalau betul ngerti perasaan Nabi Muhammad. Nek dari ayat itu terus saya punya asumsi, punya dugaan bahwa Nabi Muhammad itu sempat ragu ragu-ragu betul dengan kenabian beliau sendiri. Tetapi terus akhirnya Allah itu memantapkan, menguatkan hatinya Nabi Muhammad itu untuk melanjutkan risalah kenabiannya. Itu dengan Allah caranya menurunkan kepada beliau cerita-cerita dalam Al-Quran. Jadi cerita-cerita dalam Al-Quran, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, itu fungsinya yang pertama itu untuk menguatkan hati Nabi Muhammad. Kalau sekarang ya berarti ya untuk kita. Jadi kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu fungsinya yang nomor satu adalah untuk menguatkan, meyakinkan, memantapkan, meneguhkan keyakinan kita. Saat itu yang diteguhkan adalah hatinya Nabi Muhammad. Oke, lanjut Bu Ana. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran. Stop. Nah, jadi kisah-kisah itu Bapak dan Ibu betul-betul mohon perhatian. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu menginformasikan kebenaran kepada Nabi Muhammad, kepada kita. Saat itu kepada Nabi Muhammad, sekarang kepada kita. Berarti kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu betul-betul terjadi pada zaman dulu, dan kita tidak perlu ragu-ragu, dan dengan itu Allah menginformasikan kebenaran. Lanjut Bu Ana. Nasihat. Stop. Nah, yang ketiga kisah-kisah dalam Al-Quran itu, cerita-cerita dalam Al-Quran itu ternyata menjadi nasihat untuk siapa? Ya untuk Nabi Muhammad itu. Nah, sekarang ya kita ini. Jadi kita bisa memposisikan, meletakkan kisah-kisah dalam Al-Quran pada wadah, pada tempat yang namanya nasihat. Dan yang keempat sekalian, lanjut. Dan peringatan bagi orang yang beriman. Nah, jadi kisah-kisah itu juga menjadi peringatan bagi kita. Contoh sekarang saya akan memberikan contoh kita bermain-main sebentar Pak April Jadi saya menyebutkan satu lalu Pak April menyebutkan yang lain sedapat mungkin kita 20 kisah dalam Al-Quran. Coba ya. Saya dulu ya. Luqman menasihati anaknya. Sekarang Pak April. Yang kedua. Tak tunggu. Saya lagi.
Sekali lagi ya, Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun. Sekarang Pak lagi yang ketiga. Doa waktu ketika di itu kan masuk Ashabul Kahfi. Lainnya, saya kan betul-betul nih Luqman menasihati anaknya. Satunya Ashabul Kahfi betul-betul beda. Saya lagi ya, Nabi Khidir, Nabi Musa tekok nih Nabi Khidir. Terus, pun toh, yang keempat, bebas sekarang tidak harus api. Kita sebut 20 kisah dalam Al-Quran. Nabi Nuh dengan siapa? Dengan anaknya. Berarti itu yang sekarang yang kelima. Maryam. Ditanya oleh bapaknya. Itu dari mana kamu dapat makanan? Oh ya, itu yang kelima. Sekarang yang keenam. Dan saya tahu tempat-tempatnya, saya tahu letak-letaknya, kisah-kisah itu saya tahu. Surat ini, ayat ini, surat ini, saya tahu. Saya lagi ye. Kisahnya Nabi Musa membelah laut merah. Saya tahu ayatnya. Terus sudah dapat 6, sekarang yang ke-7. Bebas Bapak Ibu. Kisah Nabi Sulaiman, pas nopo. Oh nggih, niku cedak-cedak kalih tak terus timan ketemu kalih Ratu Bilqis ngoten nggih. Nggih akhire tekan mriku niku. Ketemu Nabi Sulaiman ketemu Ratu Bilqis. Ratu Bilqis cincin rok. Dari roknya dicocok gitu. Ternyata bukan air gitu loh. Nah, nanti bisa kita lihat kalau perlu dibuka nanti buka ayatnya. Terus sekarang yang ke-8, kisah yang ke-8. Saya lagi ya. Yang kemarin rame terkenal kemarin Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Yang ke-9 Nabi Yusuf pas nopo? Cekur sumur, betul kecekur nggih. Oke. Nomor Nabi Isa. yang ke-11 napa? Nabi Isa ki nopo? Menyembuhkan. Dengan kekuasaan Allah dia bisa menyembuhkan orang yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim kali sinten? Menyambungkan burung-burung yang Fasun hunna niku. Terus nomere pun angsal pinten iki wau? 13. Belum mulai Nabi Ibrahim ketika menasihati ayahnya untuk meninggalkan berhala-berhala ini bapaknya buat turun. Sinten Nabi Nuh dengan anaknya. Apa dari ngomong? Belum ngomong wau nggih, belum ngomong bana. Sanes mulai. Nabi Ibrahim lagi pas napa? dibakar. Betul dibakar. Kalau ngerti ayatnya niku. Terus metel-meteli ditangkep, terus diobong nih terus gendine niku dadi adem. Saya tahu tempatnya ayatnya. Terus tinggal meneh mawon mumpun asal gansal welas. Nabi Musa ki napa? Yang kalau pakai itu apa? Lah kula kan ngomong. Kula kan pun ngomong membelah laut. Bukan. Oh. Ekor yang bunuh kita yang siapa guys? Oh Nabi Musa. Ya, apa kalau Boten Habil dan Qabil. pakai apa ekornya sapi itu? Oh, surat Al-Baqarah, Terus mungkin Nabi Yunus dipangan ikan dan lain sebagainya. Ibu, attention please. Kisah-kisah itu mempunyai 4 kisah itu. 1 sebagai nasihat, 2 sebagai peringatan, 3 sebagai penguat hati, yang keempat sebagai pemberi kebenaran, menginformasikan kebenaran. Dadose kula menyatakan bahwa kisah-kisah itu sangat mungkin terjadi pada setiap masa. Ngoten. Kados sing critane Nabi Nuh kali putrane. Nabi niku sholih. Ning putrane niku boten sholih. Enten sholih ya kayak contoh sing ngoten niku. Bapake subhanallah bahasanya bagus, anaknya makhluk.
paling aneh ya enten. Nabi Ibrahim ngilike bapake mboten purun. Yo ten Solo ya enten sing putrane niku saleh. Ibadahnya bagus. Ning bapake niku ternyata mboten salat. Diilike angel. Ngantos sidane bapake niku mboten salat. Niku enten Solo niku akeh sing ngoten niku. Jadi kisahnya itu berulang. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Terus nyeten nggih. Ciri-ciri ayat-ayat kisah. Ini kata sira dari tahu ngomong. Dadi ciri-ciri ayat-ayat kisah niku kudu wonten tokohe. Nah niki pun bagiane apa ilmu sastra. Terus nek kisah cerita itu minimal harus ada empat komponen yang melekat dalam cerita itu. Satu harus ada tokohnya, dua harus ada ceritanya, alurnya, lalu yang ketiga harus ada tempatnya, settingnya, lalu yang keempat harus ada waktunya, waktu terjadinya. Terus nek ayatnya mboten ngoten niku ya berarti mboten ayat kisah. Ngoten. Terus ngeten Bapak dan Ibu, mohon perhatian lagi ini sistem yang penting. Ternyata 2/3 bagian Al-Qur'an niku isine mung cerita. Ngoten. Dadose niki Quran niki kurang lebih 6.600 sekian ayat. Niku sing 2/3 bagian niku cerita nih wong ben. Dan ada juga cerita pada masa Nabi Muhammad yang kita pakai untuk pelajaran untuk kita sekarang ini. Dan banyak contoh-contohnya, misalnya ketika Abu Thalib badhe sedo, terus Nabi Muhammad niku datang ke rumah beliau. Juk Nabi Muhammad niku pun ngileke Abu Thalib, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Nanti aku akan membelangmu di hadapan Allah. Ning ternyata nopone niku Abu Thalib niku tok diojo-ojoki kali paman-paman yang lain. Nah, paman-paman niku ojo-ojoki, wahai Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Terus Abu Thalib gerak-gerak, ragu-ragu. Akhirnya terakhir ucapan yang dikeluarkan oleh lisannya Abu Thalib itu adalah, aku berada pada agama nenek moyangku. Itu Nabi di hadapan Nabi. Akhiripun Nabi muwun. Begitu Nabi muwun, memintakan ampun kepada Allah. Ning ternyata Allah niku ngiliki Nabi Muhammad niku, kowe ra entuk memohonkan ampunan bagi orang yang syirik, meskipun dia itu keluargamu sendiri, kerabatmu sendiri. Setelah jelas bahwa orang musyrik itu tempatnya di neraka. Niku enten ayate. Pun kok dibuka sane ayate nggih. Ayate sing niki sekalian langsung aplikasi langsung. Menerapkan langsung teori tadi itu. Surat At-Taubah ayat 113. Ini pun langsung dibuka di tempat kita ini, di majelis taklim kita. Nanti kita mintakan tolong Bu Ana lagi untuk bacakan terjemahannya. Pelan-pelan nanti terjemahannya. Ayat 113. Ini kita langsung praktek nih Bapak Ibu, langsung praktek dari teori surat Hud 120 tadi itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makana lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Terjemahkan Bu Akbar. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman
memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Lah, niku ayat kisahan. Mriku enten tokohe Nabi Muhammad. Juk tokohe sing musyrik wau niku Abu Thalib wau. Dados Abu Thalib niku divonis oleh Allah mendapatkan neraka. Padahal beliau itu merawat Nabi, mengasuh Nabi sejak Nabi usia 8 tahun. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu dengan kebijakan Allah. Mengapa orang seperti Abu Thalib diakhirkan dengan akhir yang seperti itu oleh Allah? Aku tetap berada pada agama nenek moyangku. Yuk akhirnya Nabi Muhammad mendoakan, yuk ternyata boten angsal. Yuk saat kok tak boten nganggo mikriye. Berarti bapak ibu ra itu, wong Kristen ra itu. Ngoten lho. Itu ya pelajaran yang kita ambil. Jadi kita dinasihati, diingatkan oleh itu. Ayatnya cetha kok. Niku menawa nabi lho. Nabi ndongake di padha dene kan kali bapake dhewe. Nggih betul pamannya, karena ayahnya adalah Abdullah. Tetapi Abdullah itu sudah meninggal ketika Nabi masih di perut ibunya. Terus ibunya hanya diberi kesempatan oleh Allah mengasuh hanya 6 tahun. Setelah itu kakeknya yang mengasuhnya 2 tahun. Setelah itu Abu Thalib yang mengasuhnya mulai 8 tahun. Sampai Abu Thalib meninggal itu usia Nabi pas 50 tahun. Berarti kan sudah merawat 42 tahun. Kalau jadinya dipikir-pikir mesake Abu Thalib itu. Mesake banget Abu Thalib itu. Gara-gara dadi Nabi, sayangnya luar biasa. Dia Abu Thalib sayang kali Nabi luar biasa. Sampai menikahkan dengan Siti Khadijah. Ini akhirnya Nabi usia 40 kan didadeki Nabi. Abu Thalib kan gerak-gerak. Ini tetap membela Nabi, sapa sing wani jahati ponakanku, yo adep-adepan karo aku. Meskipun dhek pembawa agama baru, aku ra melu agamane dekne, ning sing jahati anakku, miloro anakku, adep-adepan karo aku. Dhek panen ponakanku ning dhek dadi anakku. Tapi akhirnya seperti itu. Nah sekarang banyak di Solo, atasnya sudah RIP, ada RIP, rest in peace, tidak boleh. Semoga arwahnya diterima oleh Allah, dosa-dosanya diampuni, malah melu layak sisang omahe, melu dongake, salah, tidak boleh. Repotnya nek wong kore dhewe sing ngoten napa dulure dhewe. Tidak boleh. Wong cetha ayatnya. Nah, jadi niki contoh konkret real. Contoh konkret real dari surat At-Taubah 113 itu. Tadi kita sudah mengiling-iling, mengingat-ingat beberapa kisah dalam Al-Quran. Tadi sampai 15 kan? Iya, sama. Ini pertanggung jawab antara anak dengan orang tua ya, apabila orang tuanya lain agama terus gimana? Bertanggung jawab betul. Ya, pokoknya ya orang tuanya lain agama ya. Iya. Kan kita pertanggung jawabnya tadi ya. Iya, tanggung jawab apa? Buka ayatnya. Nah, nyaman kita buka ayatnya ya. Saya buka lagi. Monggo Bapak dan Ibu, agak saya paksa sekarang membuka surat Al-Baqarah. Mbak nanti jelek apa ayatnya kok. Jadi dibuka surat Al-Baqarah ayat 134. Untuk ibu-ibu yang lupa saya ingatkan, bapak-bapak yang lupa saya ingatkan. Al-Baqarah 134 itu ternyata persis sama dengan 141. Persis sama plek persis sama plek. Boten beda nih, dua ayat itu. Pun sing do jejer, ibu sing jejer, sing sebelah kiri membuka ayat 134 Al-Baqarah, ya sebelah kanannya membuka 141 Al-Baqarah, kan sama persis ayatnya. Persis plek nih, Bu. Saya baca ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum
Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Terjemahkan buat pakai perasaan. Itulah umat yang telah lalu. Nggih. Baginya apa yang telah mereka usahakan. Nggih, Bapak kali ini sing beda kemauan itu. Terus. Dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Nggih, terus. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Loh, pun. Niku Bapak kula Sugianto karo Sulami niku niku. Pun meninggal. Umpamanya beda agama. Dan bagi mereka apa yang mereka lakukan. Dan bagimu apa yang kamu lakukan. Dan kamu tidak akan ditanya tentang apa berkaitan dengan apa yang mereka lakukan. Diri dewi supaya boten bertanggung jawab. Wong Nabi Ibrahim berlepas diri kok. Nah, sekalian ya, ayatnya ya. Niki sekalian kita masuk kisah yang kedua. Sing Nabi Ibrahim nileke bapake. Niku tolong dibuka dua ayat sebagai berikut. Satu surat Al-An'am. Ini pun tahu kalau kita pun tahu mungkin bu anak ini bukan pengajian. Surat Al-An'am ayat 74. Yuk kali surat At-Taubah ayat 114. Sing mau kan 113. Yuk ngandhapi. Yuk saat ini dibuka sing surat Al-An'am riyin surat ke-6 ayat 74. Yuk keluar ayatnya. Jadi kita sampai jam 9 itu tidak apa-apa Bu Ana. Dari waktunya tidak apa-apa. Waktunya kemalaman nanti. Ya, sedikit. Mereka mau pulang. Ya, ini kan sampai jam 9. Oh ya, jam 8 kurang 5 ya. Sudah Mau selesai berarti pengajiannya. Oke, saya bacakan ayatnya. Surat Al-An'am ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atatakhidu asnaman alihat ini araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Terjemahkan. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Anu bapaknya kafir. Bapaknya nu kafir. Atau sing dikake Pak Priwadi. Bapaknya orang Islam iki. Contohnya niki, plek konkret real tak sing ngoten iki. Lanjut terus sing surat At-Taubah sakniki. Sing ngandhapi sing wau kan At-Taubah 113. Sakniki At-Taubah 114. Niku Nabi Ibrahim berlepas diri dari bapaknya yang seperti itu. Berlepas diri niku ngene cara Jawane, nggih pun Pak dileke ora manut kok. Pun tanggung dengan diri lho, kula pun ngeloke. Oke, saya baca ayat Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa amau'idat wa adaha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a min inna Ibrahima la'awwahun halim. Terjemahkan. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, Ibrahim berlepas diri darinya. Terus sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Pun ben ono neraka wong. Neraka. Ya mesti neraka. Nek dhewe mengimani ayat-ayat itu lho, mesti neraka. Yang pergi bener Pak. Bener Pak, semua orang muslim. Ada. Tapi sudah meninggal semua. Jadi keluarganya itu terakhir berapa itu yang Islam cuma dia. Oh, Islam cuma satu. Ya. Dan alumni yang lainnya masalah. Ya bapak ikut kok sih. Persis nih, anak bilang persis plot. Nah, kisah-kisah itu mesti ada tokohnya. Pasti ada tokohnya, ada alurnya. Dan nanti kalau bapak ibu itu tanya Google, mungkin tahun-tahunnya, tahun terjadinya. Tanya Google tapi tidak usah tanya Google mbak.
Kalau HP tanya tidak usah, dan tahu tempatnya, pasti tahu tempatnya. Jadi terjadinya di mana, di kota apa, ketika nopo niku Nabi Ibrahim merteli corco diobong banget, kan kaitannya paling niku. Niku malah bapak itu sing menangkap anaknya dhewe kok. Ya ini ngobong. Itu ada dalam ayat yang lain, surat Al-Anbiya mulai ayat 59 sampai 68. Tidak usah dibuka, kelamaan panjang. Nah, jadi contoh-contoh itu real. Kita sudah dapat dua kisah. Yang pertama Nabi Muhammad dengan Abu Thalib. Yang kedua tadi Pak Apri tidak secara sengaja membuka kisah Ibrahim dengan ayahnya. Saat ini acak deh. Saat ini monggo dilihat surat Luqman. Niku Luqman itu menasihati anaknya. Surat Luqman itu surat yang ke-31. Yuk yang kita buka niku ayat pinten nggih? 13 mawon. Ayat 13 mawon. Asline loh Bapak Ibu, asline loh. Niku Luqman niku menasihati anaknya niku mulai ayat 12 ngantos ayat 19. Ini kan warna-warna, nasihat itu warna-warna. Yuk salah satunya niki, ini ayat 13 niki. Niku ternyata Luqman niku menasihati anaknya supados anak niku boten nglakoni sirik. Ngoten tok, latu syirik bila. Monggo nggih lihat teksnya ya. Surat Luqman ke-31 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka la dzulmun adzim. Terjemahkan. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya pemersukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, niku tokoe Luqman kali putrane. Yuk amri enten, nasihati enten cetha untuk kita. Terus Luqman niku hidupnya kok tanya kegel to. Niku hidupnya ternyata semasa dengan Nabi Daud. Niku informasinya Google. Terus Nabi Daud itu hidup pada tahun berapa bisa tanya Google lagi. Nah, sekitar berapa tahun sebelum Masehi. Jadi kisah itu betul-betul benar, pernah terjadi betul. Terus sekarang kita ambil hikmahnya, kita ambil sebagai nasihat, kita ambil sebagai peringatan. Dan saya percaya karo akeh lurah itu, percaya karo jimat, keris, mboten itu. Terus pergi sampai Bangkalan, Sumenep, moro ning kuburan. Mbah Kosowan. Kula niki bingung, bisnis kula kok mboten apik-apik kok anjlok mawon iki. Kula nyuwun tulung dos pundi caranipun, Mbah? Mang mlebeten impen kula nggih. Oh nggih, Mas. Niku sirik ngoten niku. Ndak boleh itu sirik. Direkam lagi nggih, dadi rame melih ora sida. Jane kula ajeng ngomong masalah kungkum ten pengging. Ini masalah niku sing marang kula ajeng digantemi wong wong Jakalan. Kungkum ten pengging. Kula ngomong niku sirik. Nang yo ni viral ta di Anda. Sak Solo juga ngerti kabeh to, terkirim nang kanca-kancane. Kula ajeng digantemi karo wong ten Jakalan. Masalah niku pengging nggo kungkum. Kula iki tetep kungkum niku tetep nganu. Nek adus dhek kan hanya mandi Pak. Wong ini ku ngomong kan hanya mandi. Mandi itu Mas, mandi itu boleh mandi di Masjid Barat Pasar Pengging itu. Masjidnya kan di situ. Guri masjid itu kan makamnya Yosodipuro jari ini. Nah terus nek adus temen niku nek adus tok mboten napa-napa, nggo sabun, nggo anduk, sumuk, kesel, adus seger. Lah sakniki nek aduse niku mulai bar isya tekan subuh. Mboten betul. Mboten kan niku mboten masuk akal. Niku mboten masuk nalar nek ngoten niku. Niku mesti ada maksud sesuatu di balik mandinya dia. Pasti ada, ndak mungkin. Silakan dibawa orang yang kungkum ke sini. Ke rumah makan 3 kita tanyakan. Pasti ada maksudnya. Untuk berarti dia percaya sama kungkum itu, tidak percaya sama Allah. Itu syiriknya itu terletak di situ itu.
Ngoten lho niki nggih. Pun kula ngeten-ngeten nggih to. Kula niku jane wonge penak, terbuka untuk diskusi. Terus ya bismillah dengan izin Allah lah ora bodoh banget kula niku insyaallah. Jadi terbuka untuk diskusi. Terus sirike niku terletak pada mengapa dia kungkum di situ. Nah dia betul-betul mandi king Semarang, yuk kesel, yuk duwe sedulur ten pengginu ten etan pasar. Aku tak adus ning masjid sekalian sholat ning kono, mboten napa-napa, nggo ando, nggo sabun, samponan, nggih pun adus biasa. Wis nek kungkum mulai bar isak tekan subuh mboten mentas lho. Makin drodok ini adem ku kalah karo keinginannya itu. Dia keinginan ingin sugih, keinginan ingin sekti, keinginan untuk di bojo meneh, keinginan untuk pesugihan, DLA, DSB, DST, ETC. Niku sirik Mas ngoten niku. Niku sirik ngoten niku. Mboten nangsal. Nek sirik niku rentetane dawa mungkin. Coba sekarang nggih dibuka ayat yang rentetane sirik itu. Itu amale hapus kabeh. Paham pri? Nek sing ngendikake amale hapus kabeh niku surat Az-Zumar surat ke-39 ayatnya ayat 65. Niku nek enten wong sing nglakoni sirik niku meneh amale hapus kabeh kok. Dadi wong ini ya salat, ya poso, ten di bulan Ramadan, ya bayar zakat, mungkin ya umroh ping pirang-pirang. Umroh mulai, umroh meneh dikit umroh meneh. Ning ternyata jadi ayatnya kleru. Coba sing nonton ini live kali kita buka ayatnya. Ini ben diwaca doana terjemahane. Surat ke-39 ayat 65. Namanya surat Az-Zumar ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Terjemahkan doana baper. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh, jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Loh, ngoten niku ayatnya ngoten niku pripun? Dan itu tidak hanya diwahyukan kepada Nabi Muhammad, yang juga sejak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun diwahyukan oleh Allah padha ngoten niku. Nek enten sing syirik kepada Allah, salah satu konsekuensinya hapus amalnya. Nek syirik dihapus amalnya yo mati pripun? Berarti antara mbek amal hapus kok. Hapus niku dibuset nganggo apa kanggo penghapus. Kan mboten enten amale. Zong disetik. Jane ning ngamal oke. Ning dizong disetik oleh Allah. Seakan-akan dia tidak pernah beramal. Nah, terus saking ngene kisah Nabi kisah Luqman wau kali anaknya tadi itu kita bisa mengambil pelajaran banyak sekali. Pun tak salah entek wektune. Hari sakniki to sing materi kedua, nek sing mau kan kisahan. Sing kisah-kisah niku Bapak Ibu itu menempati Al-Qur'an itu 2/3 bagian. Jadi kalau kita asumsikan ayat Al-Qur'an itu jumlahnya 6.600 sekian ayat, itu kurang lebih yang 4.400 ayat sekian itu isinya kisah ceritanya wong biyen-biyen kabeh. Iki ceritanya wong biyen-biyen kaum Ad, kaum Samud, kaum Sabah, terus sinten oleh Fir'aun, Qarun, Haman, pirang-pirang Asia, terus pirang-pirang pokoknya. Nah itu kita ambil pelajarannya untuk yang ayat-ayat kisah. Niku 2/3. Yo sing 1/3 bagian niku berarti non narasi. Sing non narasi niki, lo gak sinau to saniki. Sing non narasi niku salah satunya adalah isinya statement. Nek statement mboten enten tokohnya, mboten enten. Bar niki kita lihat contohnya nggih, bar niki Ibu. Kita lihat yang ayat model statement. Statement pernyataan. Dadi mboten enten tokohe, mboten enten ceritane, mboten enten napa settingnya, mboten enten. Mboten enten terjadi pada tahun berapa, mboten enten. Itu menempati 1/3 bagian dalam Al-Qur'an. Berarti kurang lebih 2.200 ayat. Kurang lebih. Ning ngono lho nggih. Sebenarnya kalau tesih ajeng ngomong isinya selain statement
niku enten bentuk imperatif. Bentuk imperatif niku sing bentuk perintah langsung. Langsung itu beda kali statement. Beda kali statement niku. Nek statement itu pernyataan. Contoh ya, contoh pernyataan, contoh. Oke, ini nggih rada-rada imperatif juga sih. Monggo sakniki kita lihat ayatnya yang bentuknya statement. Itu tidak ada tokohnya. Tidak ada kejadiannya di mana, tidak ada ceritanya kok, bukan. Kita lihat yang kita semua sudah hafal. Surat Al-Baqarah 183. Ini dia pun hafal kabeh. Pun hafal kabeh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terjemahkan Bu Ana. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Niku statement. Mboten enten tokoe. Mboten enten ceritane. Nggih, itu bisa bentuk perintah ning bisa bentuk pernyataan. Nggih. Nek kutiba niku kataba yang kudu kutiba. Niku nggih perintah ning bentuke niku mboten fi'il amr. Ning anu bentuk pasif. Kan ibu kan di bahasa Inggrisnya kan pasti bagus juga. Terus passive form bentuk-bentuk pasif. Mulai nggih, sakniki khusus ibu nggih. Ning nek ibu betul napa nek ajeng menolak betul napa. Sekarang kita lihat statement khusus untuk ibu. Surat Al-Ahzab ayat 59. Tentang jilbab. Ning nek ibu nek mboten jilbab betul napa. Terserah. Ini ayat statement. Ayat 59 surat ke-33 ayat 59. Saya bacakan ayatnya. Itu tentang yang menutupkan jilbab di seluruh tubuhnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dalika adna ayyurafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Terjemahkan. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Betul. Usia teman niku. Nek enten ayat teman, mungkin berlaku sing ayat kedua sing wau omongnya di awal wau. Surat Al-Ahzab ayat 36. Saat ini dibuka nggak salah jam 09.00. Sing surat Al-Ahzab ayat 36 niku. Niku nek enten statement, niku dhewe ora entuk duwe statement yang lain selain niku. Dia rada repot sih, nggak ada pilihan, nggak ada opsi. Ini sing ngendika Allah niku. Oke, sekarang saya bacakan. Tadi kan ayat 59 Bu Ana, tinggal naik sedikit. Kita lihat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Terjemahkan. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, durhaka berarti mboten menaati niku wau. Dados ibu-ibu niki to. Niku nek direkam. Ibu-ibu niku to nek metu omah mboten nggo kudung niku berarti menyalahi si teman itu. Nonton Solo niku akeh. Sing ngomong itu ngaku Islam, ning do mboten nggo kudung. Dinyapu latar mboten nggo kudung. Terus bulan-bulan tentang Taman Safari mboten nggo kudung. Nggih, ngoten-ngoten ku salah.
Karena perempuan itu kalau keluar rumah, keluar dari pintu rumah itu harus pakai jilbab karena dimungkinkan ketemu dengan orang lain yang bukan muridnya. Ayatnya wau niku, ayatnya jodoh kan ayat statement. Nek ayat statement niku, kalau ayat statement itu kita tidak bisa punya pilihan yang lain. Nek ibu niku berat, ya betul apa-apa. Nek konsekuensinya dalam kesesatan yang nyata. Jarine lho. Gen foto-foto pinake, gen foto-foto pinake. Mosok ibu terus. Sekarang yang laki-laki. Kita lihat surat Al-Ankabut ayat 45. Langsung terjemahannya mawon, Mbak Nanda. Ndak selantai waktune. Pun jam 09.15. Ayat 45. Al-Ankabut ayat 45. Al-Ankabut itu surat ke-29 ayat 45. Oke. Di pos terjemahannya pun ngantos kula omong stop. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Stop. Nah, dan laksanakanlah sholat. Jadi melaksanakan sholat itu hukumnya wajib tuh merapi orang Islam. Neng enten sing betul sholat itu enten neng KTP Islam. Berarti dia kafir betul sholat kok. Enten mulai sing sholatnya itu bolong-bolong, Jumatan tok, ora iso. Nggak bisa masuk sebagai Islam. Jadi wong sing Jumatan itu mboten Islam. Saya terbuka untuk diskusi. Dados sing wong Jumatan tok niku mboten Islam, mboten Islam, Pak. Sing salate mung Idul Fitri, Idul Adha mboten Islam, mboten Islam. Terbuka untuk diskusi saya dengan siapapun. Dengan siapapun pun ajeng pripun ngomongi pripun. Karena akimi sholat itu bentuk perintah. Dirikanlah sholat dan setelah kita lihat ayat-ayat yang lain, sholat itu sehari itu 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, hukumnya wajib. Wajib itu kalau dalam terminologi ilmu fikih, nek meninggalkan itu dosa, nek melaksanakan dapat pahala kan ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nek wajib itu ngoten niku. Yo sakniki ternyata enten wong sing ngaku Islam ning ra salah. Berarti dia kafir. Nopo enten salat. Ombyokan. Direkam to niki to. Di-share menapa-napa ombyokan. Niku boten Islam. Atau sing betul salat itu boten Islam, Pak. Ini kebetulan enten sing nonton, mungkin di-share kali Mas Apri, yuk nonton. Ya ampun supaya kula nesuk karo ayat niku wau. Surat Al-Ankabut ayat 45 niku. Ning enten sing Jumatan kok niku enten. Berarti kan enten to Mbak Ana sing Mbak Ana ibu kos wonge to. Lah tahu ngerti rumahnya to ndak usah sebut namanya. Tapi tahu rumahnya to Mbak Ana. Nah niki Bu Ana omahe Kartosuro ngerti wonge. Ngerti jenenge, nggih kenal dekne. Mungkin nek kula malah mboten ngerti imam karo Bu Ana. Niki pengajiane lulusan Simpon, SMP Simpon angkatan 81 saniki niki. Bertempat di Rumah Makan 33 Jalan Muhammad Yamin nomor 33. Nomor pun pinten nomor gini. Wonten dadosne enten pernyataan Allah, statement Allah, terus enten wong sing ngolah-alik pernyataan yang awal itu, "Alah salat ra apa-apa." Engko diganti ndak bisa diganti. La qadha afis shalah. Jadi salat itu mboten enten qadha, mboten enten mboten njuk sakniki umpamane dina Senin iki mboten salat, yo sesuk salat. Sakniki Selasa nggih. Senin, yo sesuk Selasa, yo diganti salat luhur, salat subuh ping pindho. Terus luhur ping pindho, asare ping pindho, maghrib isya ping pindho mboten iso. Nggih kudu pas in time on time in that time moment mboten iso. Nek poso iso diundur. Wanita hamil bisa tidak melaksanakan puasa Ramadan, puasa di hari lain. Orang yang sakit, orang yang bepergian bisa ditunda puasanya. Ada ayatnya. Dan ada statement Allah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-Baqarah 184. Jelas enten ayate. Nek masalah salat wonten niku
Tapi terus salat enten sing ra salat, ngaku Islam niku hakikate mboten Islam. Wah, panas niki. Ning wektune pun tek niki kan iki. Jam 09.00, jam 09.00 kurang 10 menit. Akhirnya setunggal meleh. Jadi rada abot nggih, Ning terserah Bapak Ibu, terserah nggih. Sekarang terakhir ini contoh terakhir. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 275, rampung pun, tadi rampung. Niku mboten kisah, niku statement. Nah kisah niku mesti enten tokoe. Nah niki mboten enten tokoe kok. Ayatnya dawa, saya baca lengkap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Terjemahkan. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Barengi penting. Barengi penting. Lanjut, Bu Ana. Yang demikian itu Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Diulangi, padahal itu diulangi. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lanjut. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, terus riba itu haram. Contoh di riba nih. Bu Ana nilai duit kali pulau 100.000. Yuk terus dibelakang aturan setiap hari Bu Ana nyicilkan pulau 10.000. Yuk mungkin nyaure ping 12. Tapi jumlahnya 120. Dilalai hari ketiga masih lancar, hari kelima masih lancar. Hari ke-6 Bu Ana boten didik. Tapi boten iso bayar lebon 10.000. Hari ke-6. Yuk kau menawarkan lagi, menawarkan pinjaman lagi. Bu Ana ngambil mulih mawon 300.000. Oh nggih. Ning sing 300.000 mungkin bayarnya bendina 30. Oh nggih. Yuk pun tak sili 300.000 Bu Ana. Yuk sing 10.000 kali dicoplok kali sing dina niku. Hari ke-6 niku. Yuk sesuk pun bayar 10 kali 30. Sesuke 10 kali 30. Nek mandek meleh, mboten napa-napa kan dite mboten pos sendiri meleh. Ya dadi beranak. Itu di wah tersoyo kira-kira. Lo hati-hati lho ngomongnya lho. Lo hati-hati yen sing milih kisah nyata iki dengan iku pinjoli mawon. Lo mboten legal. Ning moroten omah. Wah iki divirali. Moroten omah. Wong itu. Jadi milih orang kita dari telur itu. Moroten omah niku. Akhirnya kan. Iya. Akhirnya milih di Nurul 5 juta. Ampun bener tambah lho kosong. Kalau temenku kan gitu. Berarti dia ini pun nangis moroten omah. Dek aku disuruh duit Ki piye Mbah sik aku nangis mulai. Sik aja nangis sik nek nangis aku ora paham. Aku ora iso nangis. Aku ini 2 juta ngerti setelah beberapa hari beberapa pekan itu sudah 23 juta. Dan tiap hari beranak tambah. Hampir mau supaya piye akhirnya dia pinjam keluarganya sendiri ya kakaknya ya iparnya terkumpul 18 juta. Datang ke rumah saya. Nurun jalan ya gitu ya nanti di sapa ora iki. Panen apa kan kok belum tahu utek. Dadi nang Pak Apik kok ora tahu utek di Nurul. 1% 1 rupiah pun saya enggak pernah. Mungkin diteukan. Nek panen wonten ing desa dijual dhewe. Kula mau tahu menangi ditenem mari. Dite sapa bune oke men. Detku aja mbok juko.
Aku njak aja inggonku aja dicukup. Nek nggonku mbok cukup kan boleh, aku njupuk duitku kan boleh. Ande pinjam 5 juta nek karepe nurut mbok aku diijoli sik. Gak no. Main tanganku dhewe, duitku dhewe urusan dhewe karo kancaku dhewe to. Ya sama temen akrabnya dia sendiri. Ya sampai sekarang tampaknya belum balik 5 juta. Itu riba. Riba itu sok-sok nanti. Makanya diharamkan. Nah, sekarang banyak orang yang terlibat pelaku riba. Islam yang pelaku riba. Pun Mbak, sengaja aja di dalam itu. Bertampung itu kajiannya jam 9 kurang 7 menit. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak kajian kita malam hari ini. Semoga ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil. Ada hilaf, ada kurang, mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Pak Apri untuk melanjutkan acara penutupan. Dari saya cukup. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apri nek kula